Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah, banyak yang bertanya tentang apa makna Lailatul Qadar, apa fadilah atau keutamaan Lailatul Qadar, dan apa yang harus kita lakukan di malam-malam yang diperkirakan di malam itu adalah Lailatul Qadar. Maka untuk menjawab beberapa pertanyaan ini, kita harus tahu bahwa memang di bulan Ramadan ada satu malam yang nilainya sama dengan 1000 bulan. Kalau dikonversi ke tahun, 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun plus 4 bulan. Nah, malam ini disebut dengan Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala dan nilai ibadah pada malam tersebut. Oleh karena itu, tentu saja kita sebagai umat Islam berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan fadilah atau keutamaan dari Lailatul Qadar. Para ulama telah menjelaskan bahwa Lailatul Qadar itu datang untuk semua orang yang benar-benar menginginkannya. Jadi kita dalam hati harus memiliki niat dan juga keinginan agar dapat meraih keutamaan Lailatul Qadar itu. Kemudian di malam itu kebaikan terbuka untuk siapapun yang mencarinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang melakukan salat Isya berjamaah, maka seolah-olah ia berqiyamul lail di separuh malam. Dan barang siapa yang salat subuh berjamaah, maka seolah-olah ia melakukan qiyamul lail sepanjang malam tersebut. Hadis riwayat Imam Muslim dan Ahmad. Salah satu cara untuk meraih pahala Lailatul Qadar adalah dengan qiyamul lail atau salat malam. Sebagaimana disebutkan dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, barang siapa yang berqiyam di malam Al-Qadar dengan penuh keimanan dan kesungguh-sungguhan, maka telah diampunkannya apa yang telah lalu dari dosanya. Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Kemudian yang kedua, Syekh Atiyah Shaqar menganjurkan untuk menghidupkan malam yang mulia itu dengan sholat sunnah, dengan membaca Al-Quran, dengan berzikir, dengan beristighfar, dan berdoa kepada Allah semenjak terbenam matahari hingga terbit fajar. Kita harus mengetahui bahwa pergantian hari dalam penanggalan Hijriyah itu terhitung dari terbenamnya matahari yang kita kenal dengan istilah maghrib. Nah, maka ketika sudah masuk waktu maghrib, kalau bertepatan malam itu adalah Lailatul Qadar, maka disitulah kita memulai berbuat dan memperbanyak kebaikan-kebaikan amal ibadah kepada Allah, baik dengan sholat sunat, membaca Al-Quran, berzikir, beristighfar, dan memperbanyak doa-doa yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini waktunya sampai terbit fajar atau waktu subuh. Maka hidupkanlah bulan Ramadan, khususnya Lailatul Qadar, dengan melaksanakan salatul tarawih. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, "Ya Rasulullah, pada Lailatul Qadar apa yang harus aku lakukan?" Maka Rasulullah menjawab, "Katakanlah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah yang Maha Pemaaf, maka ampunilah aku. Ini
yang merupakan salah satu doa pemohon kepada Allah pada malam Lailatul Qadar itu. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dalam redaksi yang lain ada tambahan Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Ya. Kemudian yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan berbagai amal ibadah secara yakin dan percaya kepada pahala yang disediakan Allah dengan ikhlas. Jadi benar-benar ikhlas, maka Allah akan mengampunkan segala dosanya yang telah lalu. Kemudian ulama yang berpendapat bahwa Lailatul Qadar itu bisa saja terjadi semenjak dari awal masuknya bulan Ramadan sampai akhir. Namun Allah merahasiakannya. Jadi Lailatul Qadar itu ada di salah satu dari malam-malam di sepanjang bulan Ramadan. Kemudian sengaja ini dirahasiakan agar kita termotivasi untuk menghidupkan seluruh bulan Ramadan dengan berbagai macam ibadah. Baik itu salat tarawih, tadarus, salat sunnah, berzikir, bersolawat, bersedekah, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Namun ada pula yang berpendapat bahwa Lailatul Qadar itu jatuh pada 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Nah, salah satu malamnya ada Lailatul Qadar. Bahkan ada yang mengkhususkan di malam-malam yang ganjil saja. Malam 21, 23, 25, 27, 29. Sebagaimana hadis Nabi, taharru Lailatul Qadri fil autari min ashril awakhir min Ramadan. Nah, jadi ini yang menjadi pendapatnya para ulama bersandarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu hal yang paling penting bagi kita adalah senantiasa memiliki semangat dan motivasi yang tinggi untuk meraih rahmat Allah, ridha Allah, dan keutamaan-keutamaan bulan Ramadan, khususnya Lailatul Qadar. Mudah-mudahan dengan niat yang ikhlas mata-mata karena Allah, kita akan mendapatkan rahmat, maghfirah, dan juga itqun minan nar atau pembebasan dari api neraka. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.